Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi baru, yaitu materi bab 5 tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Dengan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebijakan moneter, menjelaskan tujuan dan peran kebijakan moneter, menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Hari ini hanya 3 pembahasan saja ya tentang kebijakan moneter. Kebijakan fiskal untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di kebijakan moneter dan di kebijakan fiskal, kalian akan mempelajari mengenai pengertian, peran, dan fungsi kebijakan moneter. Yang kedua, instrumen kebijakan moneter. Lalu di pertemuan selanjutnya, pengertian, peran, dan fungsi kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya, kalian dapat memperhatikan dua gambar berikut ini. Ada yang tahu di gambar yang pertama ini gambar apa? Iya, di sini ada gambar suku bunga di bank ya, berapa persennya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan, ini ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, ini adalah salah satu instrumen dari kebijakan moneter dan NPWP atau pajak ini adalah salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Selanjutnya, kita memasuki di materi yang pertama mengenai pengertian kebijakan moneter. Kebijakan berasal dari kata bijak, ditambah dengan imbuhan ke-an. Bijak artinya pandai, mahir, atau selalu menggunakan akal budi. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Di sini tadi ada kata otoritas moneter. Siapa sih pemegang otoritas moneter di Indonesia? Pemegang otoritas moneter di Indonesia itu adalah Bank Indonesia ya. Jadi dia ini independen, tidak diintervensi oleh pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya ada peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, di sini kebijakan moneter tugasnya mengatur tentang keuangan, mengendalikan uang yang beredar, tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sedikit. Selanjutnya ada fungsi kebijakan moneter. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, ada menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan JUB atau jumlah uang yang beredar. Nah, interaksi jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Nah, ada kalanya harga ini naik atau turun atau tidak beraturan sehingga perubahan harga mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya dan mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut dengan inflasi. Nah, adanya kebijakan moneter ini untuk menjaga stabilitas harga agar tidak terlalu naik atau tidak terlalu turun. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, jika jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada saat keadaan ekonomi stabil, maka pengusaha akan mengadakan investasi dan investasi ini baik ya untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Jadi, jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, maka harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, ada tight money policy dan yang kedua easy money policy. Yang pertama, kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Di sini ada kata uang ketat. Jadi, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dikendalikan atau dipersedikit, diperketat seperti itu. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga, menjual sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Selanjutnya, yang kedua ada kebijakan uang longgar. Kebalikannya adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, pembelian surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, dan penurunan cadangan kas atau kebijakan cash ratio dan kelonggaran pemberian kredit. Kalau yang pertama mengurangi jumlah uang yang beredar, kalau yang kedua itu menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua kebijakan diskonto atau diskon policies. Yang ketiga ada kebijakan cadangan wajib. Yang keempat ada kebijakan kredit ketat. Yang kelima ada kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, sertifikat Bank Indonesia. Jadi, ketika terjadi inflasi, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dengan kebijakan moneter adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia. Ketika kita menjual, pemerintah menjual, maka masyarakat yang mampu akan membeli sertifikat Bank Indonesia. Maka uang-uang yang ada di masyarakat akan ketarik ke Bank Indonesia. Seperti itu. Jadi uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Dan sebaliknya, ketika terjadi deflasi, kebalikannya inflasi, maka pemerintah atau Bank Indonesia akan membeli sertifikat Bank Indonesia, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan diskonto. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi kebutuhan atau terjadi inflasi, maka bank sentral mengeluarkan keputusan menaikkan jumlah suku bunga. Kenaikan suku bunga akan menstimulus keinginan orang untuk menabung. Jadi ketika terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar di masyarakat kan banyak. Maka dari itu, bank akan menaikkan jumlah suku bunga sehingga orang-orang akan cenderung untuk menabung karena suku bunganya lagi tinggi. Sehingga uang yang ada di masyarakat akan ketarik ke bank. Seperti itu ya. Dan sebaliknya, ketika terjadi deflasi, maka bunga di bank akan diturunkan sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk menabung dan uang yang ada di masyarakat akan cenderung meningkat. Seperti itu. Selanjutnya ada kebijakan cadangan wajib. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio.
Ketika terjadi inflasi, maka bank sentral yang merupakan ibu dari semua bank di Indonesia akan menaikkan cadangan wajib dari bank umum. Misalkan pada keadaan normal, em, bank sentral mewajibkan cadangan wajib untuk bank umum itu sekitar 15% dari total uang yang bank umum miliki. Ketika inflasi, bank sentral akan menaikkan cadangan wajib dari bank umum misalkan 25%. Berarti kan naik ya 10%. 10% yang tadinya akan diberikan kredit akan digunakan untuk pemberian kredit bagi bank umum kepada masyarakat akan digunakan Bank Indonesia untuk ditahan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi uang 10%-nya ini ditahan gitu untuk bank sentral supaya tidak digunakan oleh masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Selanjutnya ada kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit tetap ketat adalah kebijakan yang dipergunakan pemerintah dalam pemberian kredit yang diperketat. Kredit tetap, kredit ketat diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C. Di antaranya ada karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dibatasi. Jadi ketika ada nasabah yang ingin mengajukan kredit, maka akan dipersulit oleh bank umum dengan menerapkan 5C ini. Jadi uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Kemudian yang terakhir ada kebijakan dorongan moral. Jadi bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan kepada bank umum atau pelaku ekonomi lainnya. Nah, isi dari pengumuman, pidato, dan edaran tersebut adalah berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Oke, hari ini sampai di sini dulu pembahasan Ibu mengenai kebijakan moneter. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari kebijakan fiskal. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.